Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para remaja, para anak-anak dan para pemirsa NH Channel di mana saja berada yang saya muliakan dan insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan kajian hadis masih seputar bab sabar. Karena memang bab sabar ini hadisnya paling banyak ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin itu paling banyak babnya itu hadisnya adalah bab sabar dibandingkan bab-bab yang lain. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Edi kami mohon untuk membacanya. Wa ana Abi Abdillahi Hubbabi. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu an qala syakana ila Rasulillah wa huwa mutawassidun burdatan fi zillal ka'bati faqulna ala tastanshiru lana ala tad'u lana faqala qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fa yuhfaru lahu fil ardi wa yuj'alu fiha thumma yu'ta bil min syari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu dhalika an dini wallahu la yutimmanna Wallahi di situ apa? Wallahi. Iya, karena supaya itu huruf qasam. Setelahnya menjadi jar majrur jar. Wallahi, demi Allah maksudnya ya. Terus. Iya, demi Allah. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min San'a ila hadara mauta la yakhafu illa Allah wa dha'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Ruwahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatun wa qad laqina minal musyrikina shiddatan. Ya. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arati radhiyallahu an berkata,
kami mengadu kepada Rasulullah SAW ketika beliau berbantalkan pakaian burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan kepada kami, dan mengapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau lalu bersabda, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian. Ada seorang laki-laki yang ditangkap, kemudian digalikanlah tanah untuknya, dan ia diletakkan di dalam tanah tadi. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya. Kemudian kepalanya itu dibelah menjadi dua bagian dan disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, membuat terkelupas daging dan tulangnya. Semua siksaan itu tidak memalingkan ia dari agamanya. Demi Allah, tentunya Allah akan menyempurnakan perkara ini atau Islam, sehingga seorang yang berkendaraan dan berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, atau karena takut kepada serigala atau kambingnya, namun kalian semua sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain diterangkan beliau saat itu sedang memperbantalkan burdahnya. Sungguh kita telah mendapat kesulitan besar dari kaum musyrikin. Ya, baik Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala wa an Abi Abdul Hubbab bin al-Arati, dari Abi Abdullah Hubbab bin Arat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, syakauna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami, kata para sahabat, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ngadu sama Nabi. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Sedangkan Nabi saat itu sedang tiduran di burdah. Burdah itu sorban. Nih yang sorban saya pakai ini namanya burdah. Ini namanya burdah. Burdah itu sorban, tapi dia ada garis-garisnya. Nih kayak gini nih, makanya saya sengaja saya bawa nih. Ya, ini hadiah dari guru kita Habib Reja bin Umar. Ini katanya dari Yaman. Kata beliau, nih Ustaz, punya saya pakai aja dari Yaman. Ini namanya burdah. Jadi Nabi burdahnya itu dilekuk gitu, dilekuk begitu. Nabi tidur. Jadi dijadiin apa? Bantal. Ini bapak-bapak boleh juga nih. Jadi ternyata ini bukan hanya sunnah. Ini juga bisa buat bantal fungsinya Pak RT. Pak RT umpamanya pulang kemalaman nih ngaji karena ngobrolnya kelamaan sama Pak Sam, terus rumah dikunciin, ini aja buat tikar, tebar aja begitu Pak RT, nggak usah bangunin bini, takut ngeganggu ya, atau Bang Parman apa ya kan begitu, namanya burdah. Nah, burdah, kan ada salawat burdah ya Bang Udin ya, Imam Busiri salawat burdah. Yang bunyinya begini Bu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halki kullinin. Nah itu selawat burdah Imam Busiri yang bikin. Imam Busiri waktu bikin itu ngimpi ketemu Nabi, lalu dikasih sorban burdah, sorban yang warna bergaris-garis. Maka selawatnya disebut dengan kumpulan, disebut dengan burdah. Tuh, gitu ceritanya. Nah Nabi sedang tiduran fi zillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Di bawah Ka'bah Nabi sedang tiduran. Fakulna, mereka mengatakan nih para sahabat, ala tantasiru lana, ya Rasulullah, minta tolonglah kepada Allah buat kami. Wal ala tad'u lana, doain ya Rasulullah kepada kami. Lah ini kenapa ini sahabat minta didoain, minta pertolongan. Nah ini mungkin latar belakangnya karena sahabat saat itu mengalami ujian dalam beragama, dalam beribadah itu mendapat tantangan, rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Tuh yang gak senang kepada Nabi Muhammad. Banyak sahabat yang disiksa,
Bahkan Nabi sendiri mengalami perlakuan, diintimidasi, dicaci, lagi sholat dilemparin kotoran onta, iya kan? Kalau Pak Edi kan lagi sholat dikasih besek, kan enak. Ini mah sholat Nabi dilemparin kotoran onta. Nabi kemudian diludahin kalau mau sholat. Itu Nabi sendiri digituin, apalagi para sahabat. Bahkan ada sahabat yang kemudian disiksa kayak Bilal bin Rabah di tengah panas terik matahari, ditindiin batu karena dia masuk ke agama Islam. Maka sahabat mengalami ujian. Jadi minta kepada Nabi, ya Rasul, tolong sama Allah, minta tolong sama Allah biar kita ini supaya kita tidak diganggu begini sama orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, ini para sahabat ini ngadu begini sebenarnya bukan karena beliau itu mereka itu nyesel masuk agama Islam, bukan ya Rasul, saya nyesel nih di agama Islam kok ujiannya banyak banget. Saya ngaji dulu, sebelum ngaji saya ujiannya dikit, ini ngaji ujiannya banyak banget, ada aja. Nah, sebenarnya bukan nyesel para sahabat, tapi mereka itu sebenarnya berpikir dalam kondisi damai mereka bisa ibadah dengan bebas, sementara ini ibadah nggak bisa bebas tuh karena dibatasin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diboikot 3 tahun lamanya oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh ke pasar, nggak boleh belanja, sampai pamannya meninggal dunia, Abu Thalib. Nabi ngalamin yang luar biasa. Bahkan Nabi mau dibunuh ketika peristiwa hijrah. Nabi pengen dibunuh sama orang kafir Quraisy, luar biasa. Nah, jadi sahabat itu mengadukan kepada Nabi, minta tolonglah ya Rasul, doa sama Allah, bukan karena nyesel dia masuk Islam, bukan, tapi karena dia berpikir kalau kondisi aman, nyaman ngaji kayak begini ini kan enak nih, ya kan? Enak ngaji begini, aman, nyaman. Tuh. Kemudian apa kata Nabi? Bahwasanya faqala qad kana man qablakum, bahwasanya orang-orang yang sebelum kamu itu ada seorang laki-laki yang itu kata Nabi dipendem, kepalanya dipendem, ada yang digergaji. Tuh, kata Nabi enggak langsung doa sama Allah. Nabi memberikan pengertian kepada sahabat, wahai para sahabatku, kamu lihat dah masa-masa lalu sebelum kita, perjuangannya bagaimana para nabi-nabi dahulu. Ada nabi yang dibakar kayak Nabi Ibrahim, ada nabi yang dikejar-kejar sampai ke laut, Nabi Musa, bahkan anak-anak keturunannya laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Ada nabi yang dibunuh, digergaji kayak Nabi Yahya oleh orang-orang Yahudi. Banyak tuh, ada yang palanya dibelah kata Nabi. Mereka itu luar biasa, tapi tidak menggoyahkan sedikit pun keimanan mereka, karena mereka sabar dalam menghadapi ujian. Tuh, kata Nabi, jadi nggak seberapa sebenarnya ujian kita mah dibandingkan orang-orang yang dulu, gitu. Nggak seberapa. Kita kalau ngaji nggak ada soto juga nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, ini nggak ada soto, Pak Sugi cemberut aja. Iya, nggak ada kopi, Ustadz Nur kayaknya lemes banget, ngantuk matanya. Ya kan nggak ada juga nggak apa-apa ngaji, iya, luar biasa tuh. Ada Ibu ya? Ada? Oh alhamdulillah. Ada Pak Sugi? Ya, tuh. Ya, tuh. Jadi Nabi menjelaskan keadaan tentang keadaan umat-umat dahulu yang lebih parah ujiannya. Sebab memang orang-orang dulu tuh para nabi ujiannya lebih parah ketimbang kita. Karena nabi mah memang kesabarannya udah sempurna. Kedua, para nabi kan menjadi panutan buat kita. Kalau nabi nggak sabar, bagaimana umatnya? Ustadz juga begitu, kiai begitu.
Ya kiai harus lebih sabar, ustadz harus lebih sabar ketimbang umatnya. Kalau kiai ustadz nggak sabar, ya umatnya bingung mencontoh siapa, gitu. Ya. Nah kemudian kata Nabi, nah ini kata Nabi, demi Allah, wallahi, ini Pak Edi bacanya wallahi nih, karena ada wawunya namanya waw khosam, waw sumpah. Waw sumpah itu kalau nggak salah ada huruf sumpah itu ada 3 ya. Waw ba ta, tallahi, demi Allah, billahi, demi Allah gitu ya. Wallahi, demi Allah. Maka setelah itu dibacanya harus kasroh, kayak wal asri, nggak boleh wal asru, karena ada waw sumpah, demi masa, berarti kasroh, nggak boleh dibaca wallahu. Nah ini wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasirar raqiba. Maka kata Nabi, nanti Allah pasti akan membagikan agama ini, mengembangkan agama ini hingga merata dari mulai Son'a, tulisannya Son'a, bacanya San'a, itu adanya di Yaman, kota namanya Son'a, sampai ke Hadrul Maut, ya, sampai kota Hadrul Maut. Itu orang, kata Nabi, nanti akan berjalan dengan aman, dengan tenang. Tuh, nah ini ucapan Nabi yang terbukti kebenarannya sekarang. Ini yang disebut dengan berita gaib yang terbukti kebenarannya. Jadi ucapan Nabi itu terbukti kebenarannya. Namanya berita gaib yang terbukti kebenarannya. Ini semua karena Allah memberikan kepada Nabi ilmunya, bahwa nanti kamu tenang aja. Kalau sekarang kamu diuji sama Allah, ya kan, dakwah Nabi dari pintu ke pintu sambil ngumpet-ngumpet gitu di Mekah, gangguan orang kafir Quraisy, kata Nabi tenang, nanti Allah akan mengembangkan agama Islam ini sampai nanti ada orang yang jalan dari Son'a sampai ke Yaman dalam keadaan aman nyaman. Dan itu terbukti. Sekarang kurang lebih 100 tahun masa perkembangan Islam, Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arabia sampai ke semua Arab, menaklukkan Bizantium, menaklukkan Persia. Islam kemudian berkembang sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Islam kemudian berkembang sampai ke kota-kota Spanyol, Granada, Sevilla. Tuh kan ada tuh grup bola tuh Sevilla, ya kan? Nah itu Islam kemudian berkembang selama 8 abad lamanya. Di Baghdad menjadi sumber ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa, orang-orang semua Amerika pada datang belajar ke Baghdad, ke Irak, mempelajari agama, ilmu pengetahuan dari Islam. Luar biasa tuh Islam. Kemudian ilmu ini kemudian ditransfer sama orang-orang Barat. Makanya sekarang di Barat aja istilah-istilah Islam masih ada, Pak. Kayak alkohol. Alkohol itu bahasa kimia, itu sebenarnya dari Arab. Asalnya alkohol, di sana namanya alkohol. Tuh, sofa itu bahasa Arab. Banyak. Islam berkembang. Nah ini terbukti sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Sekarang umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar. Tuh jumlahnya. Tapi sayang, 1000 sayang, apa yang dikatakan Nabi terbukti sekarang. Gusaun ka gusa isail. Nanti umatku akan seperti buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan. Buktinya mana? Saudara kita di Palestina, sampai sekarang nggak ada negara-negara Islam yang bisa menolongnya. Padahal negara Islam banyak, lawannya mah kecil banget Israel. Israel mah kayak kampung mah Cengkareng, kecamatan Cengkareng, kecil negaranya. Tapi kenapa itu dunia semuanya pada diam? Negara-negara Oki, negara Arab pada diam. Nggak ada yang berani menghentikan agresi kebiadaban Israel sampai sekarang. Tuh, ini menandakan umat Islam banyak, tapi seperti buih di lautan. Kenapa kok bisa begitu? Mereka, karena mereka itu takut dengan madhubud dunia dan wakarohiyatul maut, takut kepada kematian.
terlalu cinta sama dunia tuh. Orang Arab, orang Saudi, ya kan, Mesir, karena mereka punya kepentingan sama Amerika gitu. Jadi mereka nggak bisa diem aja ngelihat saudara-saudaranya dibom, dibunuh di Palestina tuh. Makanya kita umat Islam di Indonesia harus bersatu, harus jangan kayak buih di lautan banyak doang tapi dikendalikan oleh non Islam. Apalagi pemimpin kita udah ngalamin sekarang, ya kan, kita muslim terbesar di Indonesia mayoritas, tapi negara kita yang mimpin, yang mengendalikan bukan orang Islam. Buktinya pulau-pulau pada dijualin, ya kan, umat Islam pada diusir, kayak Pulau Rempang di Riau, ya kan, di Cengkareng juga. Dulu Cengkareng banyak, sekarang pada pindah, pada jadi Palem, iya kan. Kosambi, dulu Kosambi orang banyak, orang Kosambi, sekarang udah tinggal sedikit karena udah dibikin negara Eropa, ya ada apa, Amerika. Saya lihat Eropa, dah gue naik motor udah sampai Eropa. Saya pernah bu ngalamin dari Tanah Koja tuh masuk ke Grand Lake, iya kan, nggak lama saya dari sini naik motor, kok udah ada di Eropa aja saya. Luar biasa tuh. Sekarang iya, siapa tuh yang nempatin? Si Jumadi? Bukan, yang namanya Lim Siliong, Ahok apa di situ tinggalnya. Loh, kita mah udah digusur ke pinggir, ke pantai, ke laut, akhirnya pada tenggelam nyebur. Tuh, makanya besok nih pemilihan caleg, jangan lupa, saya bukan menyampaikan politik praktis ya, tidak ada kepentingan sama sekali. Saya bukan tim kampanye ya Pak Edi ya. Pak Edi tim kampanye bukan? Nggak enak nih jadinya nih. Iya, Ibu ya. Mohon maaf nih, ini politik keumatan, ini politik moral. Saya harus sampaikan ini. Kita ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah milih. Sekali suara kita salah, itu bisa menentukan masa depan bangsa kita 5 tahun yang akan datang. Hati-hati, jangan dijual dengan, mohon maaf, dengan duit 100.000, dengan Indomie, dengan minyak gitu. Kalau dikasih Pak Ustadz, ambil aja, ya namanya dikasih ya. Dipilih nggak? Jangan lihat, jangan. Ambil aja kalau dikasih, ya ambil. Jangan. Kalau milih, lihat sesuai dengan orangnya. Lihat. Pertama kata Nabi, orang milih pemimpin kayak milih imam sholat. A'lamahum, dia harus pinter, dia harus paham, tuh, paham fikihnya, paham Al-Qur'annya, itu baru jadi imam sholat. Kalau imamnya nggak pinter, goblok, makmumnya bloon, ya hancur sholat, ya kan, hancur sholat. Kayak dulu ada orang sholat, Allahu Akbar, pas lagi ruku, duitnya jatuh, logamannya jatuh, ngegelinding ke belakang, iya kan. Kemudian diinjak sama makmum, namanya orang bloon, makmum bloon, diinjak, lumayan nih, gue dapet duit, ya nggak, diinjak sama dia. Yang samping nggak denger, orang sholat lu bukannya diem, sholat ngomong batal lu. Akhirnya kan dia batal tuh, dia batal, yang ini juga batal tuh. Yang satu lagi tuh akhirnya selamat tuh, nggak ngomong, cuma dia bilang untung gua nggak ngomong ya. Akhirnya batal juga tiga-tiganya tuh. Orang bloon sholat tuh, lagi tuh imam sholat bawa duit gua 500 PE jatuh, logaman. Hati-hati. Yang kedua, pilihlah pemimpin itu absohuhum, kata Nabi. Imam harus fasih, bacaannya mahraj hurufnya harus fasih, panjang pendeknya. Nah, pemimpin juga harus absohuhum. Apa maksudnya? Maksudnya harus paham kepada rakyatnya, umatnya. Tuh, jangan hanya memanfaatkan rakyat ketika belum dipilih aja, keliling mulu, ikut, datang ke musola, datang silaturahmi, Pak Ustadz, kapan ya ada waktu di rumah. Begitu, saya ada orang ngomong begitu pada caleg-caleg nyasar. Iya, saya lihat dulu nih calegnya nih. Ini algina apa doa apa nih? Kalau doa apa berarti miskin nih caleg, gitu ya. Tuh kadang-kadang begitu tuh. Ntar aja kalau udah jadi lupa ya Bu ya, lupa sama kita. Ntar ketemu lagi kapan? 5 tahun yang akan datang lagi dia. Tuh, hati-hati. Maka pilihlah pemimpin yang muslim. Pertama dia harus muslim. Kalau ada bilang boleh, ada yang bilang boleh Pak Ustadz milih non muslim. Yang nggak boleh mah DKM-nya.
Kalau jamaahnya mah boleh. Ada pemikiran begitu tuh. Itu kan bloon bin tolol itu. Di mana-mana tuh yang namanya muslim, namanya pemimpin muslim, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina awliya min dunil mu'min. Wahai orang beriman, jangan kamu sekali-kali pilih, kata Allah, pemimpin yang non muslim min dunil mu'min. Kamu ngelupain yang mukmin, yang orang Islam ada kamu enggak lihat. Tuh hati-hati, jangan, biar dikasih berapa juga jangan pilih non muslim, hukumnya haram. Ada jamaah nanya sama saya WA, Pak Ustadz, saya dipilih jadi tim sukses caleg, saya membawahi 18 RW di Cengkareng Timur, semua atribut duit saya udah dikasih, tapi dia non muslim Pak Ustadz. Saya langsung jawab aja, mohon maaf Pak Haji, Pak Haji ini udah Haji, Pak Haji mohon maaf, ada dua hal yang nggak boleh hubungan kita dengan non muslim. Semuanya boleh, cuma dua yang nggak boleh. Pertama, nikah sama orang kafir nggak boleh. Yang kedua, milih pemimpin yang kafir nggak boleh. Cuma dua itu doang. Kalau kerjasama sosial pendidikan boleh. Gitu. Akhirnya dia, alhamdulillah, dia ngikutin omongan saya. Baik Pak Ustadz, saya pulangin semua atributnya, duitnya juga saya pulangin semuanya. Saya ngucapin aja pakai stiker, alhamdulillah, semoga Allah berikan hidayah kepada Bapak ya Pak Haji. Gitu. Itu jangan, ya. Jadi kita kembali nih, nanti pilihlah yang benar-benar muslim, ahli agama. Tuh, bahkan saya dengar ada caleg muslim, dia hafid Quran. Ada, cuma saya nggak mau ngomong, yang nggak mau. Ada tuh yang suka ditempel tuh hafid Quran tuh. Beliau hafid Quran. Ya, Pak Edi tahu dah, ya. Ada, itu boleh dah tuh, ya. Ya, tahu dah ya orangnya ya. Apa hikmahnya dari hadis ini? Pertama, ini adalah pujian kesabaran menghadapi siksaan dalam membela agama. Ini para orang-orang dulu luar biasa ya, kesabarannya begitu besar, begitu kuat menghadapi siksaan. Yang kedua apa? Ini merupakan kesabaran sahabat terhadap siksa yang mereka alami dengan hati yang ikhlas, ridho, tenang, gitu ya. Nah inilah salah satu hikmah dari hadis ini. Makanya kita harus sabar, harus banyak-banyak istighfar. Kita mohon kepada Allah. Yang namanya iman dengan gangguan mah udah persoalan klasik dari dulu. Kalau orang mau bener pasti ujiannya banyak Pak. Orang kalau mau ngaji ada aja omongannya. Ini pengajian begini nih, banyak ada aja nanti omongannya. Ada yang gak senang, ya Bu ya, ngaji juga cuma mau nyari soto doang. Begitu, ada aja orang ngomong, dia nggak tahu kali. Mau ada soto ke, nggak ada soto ke, saya mah tetap ngaji po. Begitu jawabnya. Saya mah ngaji mau supaya dosa saya dihapus sama Allah, dosa saya udah banyak, gitu. Biar saya dikasih berkah, dapat ilmu, gitu. Biar saya bisa silaturahmi, begitu. Tuh, kayak almarhum tuh, rajin ngajinya, meninggalnya gampang. Bang Alwan tuh meninggalnya, saya tanya adenya, duduk doang di mobil. Rumah sakit Hermina udah nggak kuat, karena kok geter, kena jantung ya, serangan jantung. Keluar dari, mau dibawa ke Harapan Kita, duduk di mobil, baru duduk ngorok, meninggal. Tapi sebelum ngorok dia ngomong begini sama adenya, Dek, nih saya lagi ngalamin sakaratul maut. Ini namanya sakaratul maut nih Dek. Ini ada orang udah datang sama saya nih Dek. Begitu katanya. Kata adanya, jangan ngomong begitu Bang, insya Allah sembuh Bang. Dia udah ngerasain sakaratul maut. Saya nih Dek, saya lagi ngalamin sakaratul maut nih, nyeseknya luar biasa nih Dek. Ini udah ada yang datang nemuin saya nih Dek, saya harus pulang, saya harus dijemput. Begitu. Tuh kan kalau orang mau meninggal mah ngomongnya kadang-kadang ngaco ya, gitu tuh. Tapi karena memang beliau memang orang soleh ya, orang baik, ya sebentar doang sakaratul mautnya, sebentar ngorok sebentar langsung duduk meninggal. Tuh, ya Allah. Tuh, makanya kita jangan tinggalin ngaji dah. Mungkin ini nih yang bisa nyelamatin kita nih. Mudah-mudahan kita dengan berkah ngaji nih, kita meninggalnya husnul khotimah. Itu tuh, amin. Itu aja dah kita mah. Ya, kita mah nggak ngarapin apa-apa. Ilmu mah gampang dicari ya Bang Udin ya. Tapi husnul khotimahnya ini nih yang kita harapin. Yang kedua Pak Edi, hadis kedua.
Tanggung ya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunaini athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil kismati fa'atal Aqra' ibn Habisin mi'atan minal ibli wa a'ta Uyaynahu bin Hisnin mithla dhalika wa a'ta nasan min ashrafil arabi wa azarahum yawma idhin fil qismah wa qala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma uridu fiha wajha Allah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sarfi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilayhi ba'daha haditha wa qawluhu kas-sarfi huwa bi kasri sadil muhmalati wa huwa sibghun ahmar. Rawahul. Enggak usah diartiin Pak Edi, ini panjang nih hadisnya. Saya singkat aja ya, intinya aja. Inti dari hadis ini bahwasanya setelah perang Hunain, qala lamma kana yaum Hunain. Nah, Rasulullah itu pas perang Hunain, Hunain itu posisinya adanya di belakang Arafah. Kalau kita umroh, kalau haji itu di belakang Arafah namanya Hunain. Bukan di belakang Ramayana, di belakang Arafah. Nah, itu Rasulullah setelah perang Hunain banyak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian Rasulullah membagi-bagi nih harta rampasan perang. Beliau bagi kepada orang-orang yang terkemuka. Di antaranya Aqra itu artinya botak, berarti palanya botak. Aqra bin Habis itu 100 unta. Kemudian Rasulullah membagi Uyainah 100 unta. Nah, jadi tokoh-tokoh dibagi-bagi tuh sama Nabi harta rampasan perang. Tapi kemudian ada seorang laki-laki yang nggak nerima nih Rasulullah nggak adil. Ada aja kan begitu ya. Ada orang kadang-kadang nih Pak Edi udah bener nih ngebagiin daging korban. Kita nih panitia korban nih. Kadang-kadang kita udah ngebagiin bener nih. Ada aja warga yang mulutnya comel gitu, lemes banget. Iya. Ya dagingnya tulang mulu. Tuh mah panitia Bang Parman baunya banyak. Setengah karung, Pak Edi setengah karung, Bang Ajat setengah karung. Kita dikasih secuplik segini. Ada aja omongan. Padahal yang namanya panitia mah wajar, dia mah capek babak belur. Iya, dia mah jadi panitia setahun buat ngurusin korban. Ada aja yang nggak senang. Orang kalau berbuat baik ada aja ya ujiannya. Nah, Rasulullah dibilang nggak adil. Nggak adil nih Rasulullah nih. Masa orang pada dikasih 100 ekor unta. Nah, kemudian ada yang ngadu sama Nabi masalah ini. Maka apa? Pataghayyara wajhuhu, maka kana kasorfi, maka berubah wajahnya Nabi seperti sumbu merah. Rasulullah mukanya merah. Dibilang begitu, astagfirullah. Itu Rasulullah lagi nahan emosi, kesabaran, karena Rasulullah juga manusia biasa kayak kita. Nahan sabar. Jadi sabar itu tuh benar-benar mengendalikan emosi. Itu riwayat Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari teksnya beda. Kalau Imam Bukhari pagodoba ra'aitul godoba fi wajihi, maka marah aku melihat Rasulullah wajahnya marah gitu, marah. Jadi apa kemudian
Kemudian Nabi ngomong, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Musa, karena beliau telah disakiti hatinya melebihi diriku, tapi beliau tetap sabar. Jadi Nabi akhirnya tetap mulanginnya ke nabi-nabi sebelumnya. Mereka itu ujiannya lebih besar Nabi Musa, tapi Nabi Musa sabar ngalamin menghadapi orang Yahudi. Aku hanya mengalami seperti ini, maka akhirnya sabar. Makanya kita kalau mau sabar, kita lihat deh orang-orang dulu, orang tua kita sabar luar biasa, itu kita contoh, itu jadi contoh kita tuh. Jadi kata Rasulullah, ini bukan nggak adil, ini semua saya lakukan semata-mata karena perintah Allah. Saya ngebagi ini nih semua karena Allah yang nyuruh saya. Kata siapa yang nggak adil? Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, lalu siapa yang adil? Tuh sampai marah Rasulullah, merah mukanya. Itu ujian kita. Kadang-kadang kita udah bener, udah baik, ada aja. Kayak Pak Edi di sini ya kan ngalamin. Saya jadi ketua musola di Pedongkelan, ada aja tanya Bang Udin, ngalamin yang luar biasa. Ya Allah, ya ujiannya begitu emang. Ya Pak ya, jadi intinya mah banyak-banyaklah kita sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, petunjuk, selalu memberikan kesabaran bagi diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.